Keputusan Anies Baswedan melakukan kerjasama politik dengan Muhaimin Iskandar adalah jalan pengkhianatan bagi Demokrat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teguh Rifki Harsha sebelumnya mendapat informasi tersebut dari anggota tim 8 Koalisi Perubahan, Sudirman Said yang mewakili Anies Baswedan, bahwa Nasdem menyetujui kerjasama dengan PKB untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara itu, pengamat politik Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangi Syarwi Kaniago mengakui bahwa semua dalang dari keputusan Anies Baswedan kini memilih Cak Imin tidak lain dan tidak bukan adalah dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ya, ideologi mazhab Demokrat itu adalah AHY sebagai cawapres, Pak. Mau dimanapun kalau AHY ada peluang cawapres, AHY juga Demokrat akan migrasi, akan minggat, akan meninggalkan koalisi manapun. Selamat malam, Tribuners. Bersama dengan saya Nila Irda, malam hari ini dalam Bincang Tribun. Hari ini, atau tepatnya malam ini, sedang ada perbincangan ini di kancah politik yang mana sepertinya ada sedikit hal yang bergoyang di koalisi partai, yang mana baru saja Demokrat ini mengumumkan adanya sinyal begitu ya bisa saya katakan soal adanya pengkhianatan di koalisinya. Untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini saya sudah tersambung Tribuners dengan pengamat politik ini juga Direktur Eksekutif Foxpol Center. Ada Mas Ipang yang sudah bergabung di sebelah sana dengan Zoom bersama dengan kami. Selamat malam, Mas Ipang. Malam, Mbak Nila. Baik, Mas Ipang, saya mau langsung saja. Ini baru saja di media sosial sepertinya sedang ramai karena unggahan dari Partai Demokrat yang menyebut adanya pengkhianatan begitu. Berkaitan soal bakal calon wakil presiden, disebutkan bahwa harusnya Anies Baswedan ini berpasangan dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, tapi di menit-menit terakhir justru kabar yang ada adalah Anies Baswedan ini bergabung atau akan berpasangan dengan Caimin dari PKB. Awalnya terlebih dahulu bagaimana respons Mas Ipang sebagai pengamat politik melihat hal ini? Ya, pertama begini Mbak Nila, kita nggak terlalu kaget ya, karena memang ya politik kita ini kan ada daya kejut ya, selalu ada the power of kepepet itu, atau istilahnya itu saya sering katakan dalam politik itu ibarat cuaca. Cuaca itu kan kadang ekstrim ya, susah diprediksi ya. Jadi seperti mendungnya di Depok, tapi datang angin hujannya bisa di Jakarta Selatan. Jadi kita bisa bayangkan ya, inilah demokrasi kita yang AHY Anies itu sudah terpasang balihonya di mana-mana ya. Kemudian bahwa Anies AHY adalah pasangan ideal, kemudian Anies AHY adalah pasang koalisi perubahan dan seterusnya. Betapa sering intensnya pertemuan Anies dengan AHY, betapa ada tim 8, tetapi ternyata di dalam politik inilah wajah politik kita. Ada yang sebagian orang terkaget, terutama orang Demokrat, tapi kalau kita sebagai pengamat, ya ini hal-hal yang lumrah dalam politik. Politik itu adalah sesuatu seni ketidakmungkinan gitu, dan ini yang terjadi hari ini. Yang kedua adalah Mbak Nila, saya mencermati apa yang terjadi hari ini adalah inilah model politik kita, bahwa koalisi kita memang cenderung mencari titik pertemuan persamaan kepentingan, itu yang dicari dalam politik. Jadi sulit kita mengatakan dalam politik kita itu adalah basis koalisinya karena ideologis, basis karena programatik, atau lebih cenderung memang koalisi kita adalah mencari persamaan kepentingan yang titik temunya ada. Nah, mungkin PKB dengan Nasdem dan termasuk dengan PKS ada titik persamaan kepentingan yang ketemu, klik di situ. Meskipun Caimin digantung tidak bertali hampir setahun oleh koalisinya KIR, kemudian berubah menjadi koalisi Indonesia Maju, itu pun tidak ada diskusi dengan Caimin, dan Caimin kemudian pamit, kemudian bergeser migrasi ke koalisi perubahan, koalisinya Nasdem. Dan ini di luar prediksi kita semua. Banyak orang mengatakan ini nggak sesuatu yang tidak mungkin gitu. Tapi itulah faktanya terjadi. Orang sering tidak pernah membahas Prabowo, maksudnya Prabowo Caimin itu yang paling sering, tapi Anies Caimin itu kan jarang sekali diperbincangkan di publik. Kemudian PKB akan bergabung ke koalisi perubahan juga hampir tidak, minim ya, hampir tidak pernah jadi perbincangan di santer menjadi perbincangan di publik. Yang ada adalah Caimin Prabowo dan seterusnya.
Nah, ini yang kemudian terjadi hari ini adalah inilah realita politik kita, inilah model panggung politik kita yang sebetulnya kalau saya lihat di satu sisi Caimin merapat ke koalisinya Perubahan dan pamit dari koalisinya Pak Prabowo, kemudian pada saat yang sama apakah hari ini juga akan pamit Demokrat dari koalisi Perubahan? Karena meskipun yang poin saya yang ketiga begini, saya ingat persis apa yang disampaikan Demokrat bahwa cawapres itu adalah wewenang otoritas dari Mas Anies. Semua diserahkan ke Mas Anies. Artinya Demokrat berkoalisi atau mendukung Pak Anies itu tanpa syarat. Tapi seolah-olah itu ternyata menurut saya juga agak sulit diterjemahkan. Tapi dalam diksi perasa ini kok sepertinya Demokrat tidak mengatakan itu tidak bersyarat. Tapi artinya Demokrat berkoalisi dengan syarat. Itu harus ada AHY sebagai cawapresnya. Itu yang tergambar dari hampir 6 bulan ini. Bagaimana spanduk Anies AHY itu perubahan itu dipasang di mana-mana. Kemudian bagaimana SBY ikut reaksioner hari ini memaksa bahwa kemudian muncul statement dari Demokrat adalah pengkhianatan. Kemudian SBY bicara tentang koalisi perubahan. Hilanglah semangat perubahan. Meskipun di dalam data survei Foxpol Center misalnya menunjukkan bahwa perubahan itu juga tidak terlalu signifikan, isu itu menarik bagi masyarakat. Perbaikan juga tidak, tapi isu dua ini yang paling besar itu hasil survei Foxpol kemarin yang kita potret pada bulan Agustus ini adalah justru yang menarik itu adalah gabungan dari koalisi yang masyarakat itu setuju. Apakah Ibu Bapak Saudara setuju akan memilih capres-cawapres yang menunjukkan program pemerintah sekarang, cawapres yang melakukan perubahan atau gimana? Ternyata yang melanjutkan kebijakan pemerintah saat ini hanya 19%. Yang fokus kepada melakukan perubahan hanya 27,8%. Kemudian yang melanjutkan dan melakukan perubahan itu 40,8%. Artinya pemilih kita juga cenderung hari ini moderat gitu. Justru mereka lebih tertarik adalah isu perubahan dan keberlanjutan. Jadi mereka juga tidak mau ekstrim terlalu perubahan atau ekstrim hanya kelanjutan. Tapi dua ini, kombinasi ini yang trennya disukai, disenangi masyarakat. Kemudian begini juga Mbak Nila ya, kalau kita cermati misalnya, memang Anies AHY itu memang ceruk segmennya itu lebih merata hampir di semua provinsi elektabilitasnya, terutama di DKI. Relatively memang hampir sama dengan basisnya Anies, itu problemnya. Itu yang menurut saya ada problem di situ. Jadi ada di DKI, di Jawa Barat, kemudian di Sumatera, itu Anies kuat dan AHY juga kuat di situ. Tapi ada kelemahan AHY, meskipun elektabilitas AHY itu merata, tetapi di Jawa Timur itu elektabilitas AHY maksud saya itu hanya 4% gitu. Itu problemnya di situ. Jadi sementara Anies juga mengalami hal yang sama, Jawa Timur juga lemah. Nah, hasil potret kita terakhir memang elektabilitas Caimin memang tidak signifikan, tidak besar juga di Jawa Timur. Tapi 6,5% itu ada modal. Apalagi menguasai Jawa Timur, atau adalah battleground wilayah pertempuran primer hari ini, itu menjadi penting. Karena untuk Jawa Tengah ini sudah hampir tutup mata, sudah closing, hampir tutup buku, itu udah susah karena di situ ada Ganjar. Orang Jawa Tengah cenderung primordialis, Jawa Tengah itu cenderung ke Ganjar, itu susah. Nah, Jawa Timur tentu adanya modal NU-nya, ada PKB-nya, dan ngerti betul Caimin bagaimana membuka gembok di Jawa Timur ini. Bagaimana, karena pendekatan kampanye di Jawa Timur itu tidak bisa pendekatan kampanye konvensional, harus ada maintenance, harus ada pendekatan wabil khusus Jawa Timur itu cara pendekatannya masuk ke NU-nya, masuk ke ulamanya, masuk ke kiainya itu nggak bisa sama dengan pola-pola model pendekatan skema pendekatan di basis-basis wilayah lain gitu.